Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Paskah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Dia. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk membuka ibadah kita akan membacakan secara bertanggapan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dengan tetap sambil berdiri, kita angkat lagu pujian Kristus Yesus Bangkitlah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat anugerah daripada Engkau yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kematian dan kebangkitan yang Tuhan lakukan untuk kami, untuk menebus setiap kesalahan kami dan menebus dosa-dosa kami dan mengalahkan maut. Bapa di sorga, hanya Engkaulah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, di saat pagi hari ini, ibadah yang kami laksanakan, Tuhan tolong berkati agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman, kiranya nanti firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa melangkah dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal ke-24
dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea bersama-sama, Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bapak Ibu, kita bersyukur Kristus telah bangkit untuk kita. Mari sebagai bentuk refleksi kita menyanyikan lagu The Lord is my salvation.
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan jemaat Tuhan, kita akan mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Di saat pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa doa syafaat dan juga doa pengakuan dosa. Saya akan memimpin kita di dalam doa, dan di akhir doa kita bersama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami sadar benar bahwa kami tidak layak untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan, untuk bisa datang di hadirat-Mu. Kami manusia berdosa yang terus-menerus melukai hati-Mu, yang terus-menerus melakukan kesalahan yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami yang sudah sadar akan dosa-dosa kami tetapi terus-menerus melakukannya. Kami minta maaf Tuhan Yesus untuk setiap hal, untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami. Roh Kudus tetap ada dalam hidup kami, di dalam diri kami, menjaga kami, agar kiranya kami bisa tetap fokus, kami tetap bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami minta maaf Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami untuk Engkau dapat dengarkan, dan kiranya Engkau dapat menolong kami, dapat membantu kami dalam setiap pergumulan kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintah pusat sampai ke yang daerah. Dengan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, setiap keputusan-keputusan, Bapa kiranya memberkati mereka, jamah mereka, agar kiranya mereka dapat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kiranya keputusan-keputusan yang ada dapat menjadi berkat dan dapat menjadi hal yang baik bagi kami seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di sorga, di tengah-tengah kondisi kami saat ini, di tengah kondisi pandemi COVID-19, kami minta pertolongan Tuhan untuk setiap hal yang terjadi. Hanya Tuhan yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kami mohon kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan kami untuk melewati pandemi ini. Kami berdoa untuk penyaluran vaksin yang sudah mulai berjalan, agar kiranya penyaluran vaksin dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat vaksin dan sehingga mereka tetap dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan berkati, kiranya penyaluran vaksin ini adalah menjadi alat-Mu untuk bisa melewati pandemi COVID-19. Bapa tolong kami, berkati kami selalu untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terkhususnya dalam beberapa minggu ini terjadi isu-isu untuk memecahkan bangsa ini, aksi-aksi teror. Tuhan Yesus tolong jaga kami, jaga keutuhan bangsa ini, jaga kami setiap masyarakat Indonesia, agar kiranya kami mendapatkan keamanan, kami bisa hidup dengan selayaknya, dan kiranya aksi-aksi yang ada dapat Tuhan patahkan, dapat Tuhan kalahkan, sehingga bangsa ini tetap dapat berdiri teguh, dapat berdiri kokoh. Bantu kami Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang bisa membantu kami dan menjadi benteng untuk setiap kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau untuk bisa melewati hari-hari kami ke depannya. Bapa di sorga,
kami juga bersyukur di minggu pagi hari ini kami semua jamaah Tuhan dapat boleh beribadah kepada Engkau. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hambamu dapat dimengerti dan dapat diterima dan dimaknai oleh setiap kami yang mendengarnya. Tuhan sertai kami selalu, berkati kami yang ada di sini, berkati masyarakat Indonesia, agar kiranya kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau dari hari lepas ke hari, agar setiap tindakan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Bapa tetap bersama-sama dengan kami, agar kiranya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan berkat daripada Tuhan. Perpuluhan dan persembahan syukur kita didasari oleh 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk mengiringi persembahan kita, bersama-sama kita angkat lagu pujian He Lives. Here
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Persembahan yang tadi sudah kami kumpulkan, kiranya Bapak mau pakai itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Bapak memberkati setiap orang yang akan mengelolanya, agar kiranya persembahan bisa dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu bisa tetap bersyukur kepada Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, agar kiranya kita dapat memaknai apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Christos Aneste. Aletos Aneste. Saudara, itu adalah salam yang digunakan oleh orang-orang di Yunani saat ini setelah hari Paskah. Mereka mengucapkan Christos Aneste, Kristus telah bangkit, dan dijawab dengan kata-kata Aletos Aneste, sungguh dia telah bangkit. Saudara, itu sebuah ungkapan yang indah yang sampai hari ini masih digunakan oleh orang-orang Kristen di Yunani, saudara. Demikian juga di negara-negara barat seperti Amerika, orang-orang Kristen juga mengucapkan demikian. Jesus risen. Indeed, he has risen. Saudara, Kristus bangkit. Sungguh, dia telah bangkit. Seringkali ungkapan-ungkapan indah ini terus tertanam dan menjadi tradisi yang indah. Tetapi, apakah ungkapan-ungkapan ini memiliki makna? Banyak saudara dari ungkapan-ungkapan indah saat ini tidak lagi bermakna. Apa makna kebangkitan Kristus? Apa makna bahwa Kristus sungguh telah bangkit? Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian penting dari makna kebangkitan Kristus, yaitu peace. Peace atau damai adalah sebuah kata yang sangat dirindukan oleh umat Yahudi ribuan tahun lamanya. Dan peace yang dirindukan ini dinyatakan, digenapi oleh kebangkitan Kristus. Saudara, mengapa peace menjadi hal yang penting? Saudara, Alkitab sejak awal sudah menyatakan bahwa Allah
Allah sendiri mendeklarasikan perang di dalam Kejadian 3. Perang ini dideklarasikan oleh Sang Pencipta terhadap ciptaannya yang melawan dia. Tetapi sejak awal ketika perang ini dideklarasikan, Allah juga menetapkan bahwa pemenangnya adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang menyatakan perang, Allah yang akan menyatakan bahwa perang selesai. Dan ketika perang selesai, maka damai terjadi. Saudara, karena Allah yang mendeklarasikan perang ini. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa menang lawan dia. Maka kapan Allah mendeklarasikan damai, itu adalah otoritas daripada Allah sendiri. Saudara, mari kita membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita, saudara dan saya, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta kami, yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia sama seperti kami, tapi menanggung dosa kami, mati ganti kami. Dan kami bersuka cita ketika Tuhan boleh kembali bangkit mengalahkan maut. Inilah satu-satunya sumber kekuatan kami untuk terus mengasihi Engkau dan sesama kami. Oleh karena Tuhan telah bangkit. Satu-satunya pengharapan iman kami adalah karena Engkau telah mengalahkan maut. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin merindukan firman Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami. Roh-Mu yang suci menolong hati dan pikiran kami memahami yang tertulis. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, dalam narasi ini penting saudara perhatikan bahwa ini terjadi pada minggu malam ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit pada pagi hari, dan setelah itu Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan, dan Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Lalu juga Yesus bertemu dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus, dan setelah itu malam hari, maka tepat dikatakan pada malam hari itu berkumpullah para murid, yaitu di sebuah tempat yang dipercaya itu tempat di mana Yesus melakukan perjamuan terakhir. Dan murid-murid di sini tidaklah harus 10 murid, tetapi 10 murid plus perempuan-perempuan dan murid-murid lainnya. Saudara, di tengah-tengah malam itu mereka berkumpul di ruangan itu, dan dengan sengaja Lukas mencatat bahwa pintu-pintu terkunci. Saudara, ini mau menunjukkan mereka mencari keamanan, mereka tidak merasa safe ada di dalam ruangan yang tidak terkunci. Paling tidak kalau pintu terkunci, orang tidak bisa langsung masuk, harus mengetuk dan mereka bisa bersiap-siap, saudara. Nah, di ruang terkunci ini kenapa? Karena mereka takut oleh orang-orang Yahudi. Jadi jelas Lukas mengatakan mereka mengunci pintu dalam ayat 19 karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kata yang dipakai dalam Yunani adalah lebih tepat diterjemahkan sebagai pemimpin-pemimpin Yahudi. Saudara ingat bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi yang memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus, dia juga yang menghina Yesus di atas kayu salib, dan orang ini mencari
orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Murid-murid ketakutan dan mereka ada di dalam ruangan itu. Tetapi saudara, bukan cuma ketakutan kepada orang Yahudi, tetapi juga mungkin ketakutan bahwa mereka pernah mengkhianati Yesus. Mereka pernah meninggalkan Yesus ketika sahabat yang sejati ini sedang mengalami penderitaan. Dan itu bercampur baur dalam hati mereka, saudara. Satu sisi Tuhan mereka mati, satu sisi mereka ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Saudara, kalau saudara pernah bersalah kepada seseorang, ya, kalau orang itu mati sudah selesai. Tapi kalau orang itu bangkit lagi dan mencari saudara, itu kan mengerikan, bukan? Mungkin dia akan menagih hutang saudara. Mengapa engkau berbuat jahat kepadaku? Maka ketika malam itu mereka berkumpul, maka dikatakan tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka, berdiri dan berkata. Saudara, ini mengerikan, saudara. Mengerikan karena apa? Pintu yang tertutup dan tiba-tiba Yesus bisa ada di tengah-tengah mereka. Menarik apa yang Yesus katakan. Maka Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara, ini sebetulnya adalah sebuah kata umum bagi orang Yahudi, yaitu shalom aleichem. Shalom bagimu. Damai sejahtera bagiku. Itu sebuah doa bagi mereka. Tapi malam itu, maka kata-kata ini lebih daripada sekedar salam. Karena saudara tahu apa yang mereka perbuat kepada Kristus. Dan apa yang membuat mereka takut malam itu. Tetapi yang kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah peace. Kalau saudara berbuat salah kepada orang lain, ada rasa takut, bukan? Maka kata yang pertama itu akan menenangkan saudara. Sudahlah, aku tidak ingat lagi. Tapi sama dengan Yesus, dia berkata peace, bukan menyalahkan mereka. Peace bukan mencari siapa yang salah. Peace bukan mengatakan kenapa engkau meninggalkan aku. Mungkin Tuhan seharusnya berkata, shame on you, kau memalukan. Ikut aku 3,5 tahun, tapi pada akhirnya semua murid meninggalkan aku. Tapi Yesus berkata, peace be with you. Damai. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Saudara, kata peace be with you ini mengingatkan para murid apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, peace kutinggalkan bagimu. My peace kuberikan padamu. Saudara, mereka juga mengingat apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh peace in me. Saudara, menarik. Peace in me. Yesus menjanjikan damai sejahtera. Yesus berkata memberikan damai dan itu adalah damai sejahtera dari dirinya. My peace and peace in me. Seringkali orang lupa. Kita seringkali menginginkan damai but not in Christ. Kita ingin menginginkan damai, apa yang bisa kita capai dengan diri kita sendiri. Tetapi peace yang Yesus janjikan adalah peace in me. Ini adalah kata yang penting, saudara. Saudara tidak akan mendapatkan peace outside Jesus. Hanya di dalam Yesus. Saudara, dikatakan juga oleh Yesus, in the world you will have tribulation. Di dalam dunia ini kau akan menghadapi penderitaan. Tetapi di dalam aku, 2 kata di dalam. Di dalam dunia engkau akan mengalami penderitaan. Tetapi di dalam aku engkau akan memiliki damai sejahtera. Dan jangan khawatir. Aku telah mengalahkan dunia. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Jadi sekalipun kita hidup di dalam dunia yang mengerikan, tetapi Yesus menjanjikan bahwa dia telah mengalahkan dunia ini, saudara. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang mengerikan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tebar-tebar ketakutan. Saudara boleh berpikirkan di mana di dunia ini saudara bisa hidup dengan damai sejahtera. Banyak orang Indonesia memikirkan untuk hidup di Amerika. Tapi kalau saudara mengikuti berita-berita di Amerika,
bukan hanya sekedar kekerasan fisik yang dialami oleh orang-orang Asia di sana oleh karena rasisme, tetapi juga ideologi-ideologi. Kalau kita hidup di Amerika, belum tentu kita mendapatkan American Dream yang dijanjikan oleh orang-orang sebelum kita. Mereka mengalami rasisme, mereka juga mengalami ideologi. Saudara tidak bebas di negara yang paling bebas, yang kampanyekan kebebasan beragama, tapi sebagai orang Kristen kita tidak bebas ketika saudara tidak menerima apa yang negara mau dalam berbagai hal. LGBT, homoseksual, dan yang lainnya, saudara. Aborsi, dan itu menjadi hal-hal yang umum. Saudara, Yesus berkata, peace be with you kepada para murid. Yesus tidak menghukum mereka, tetapi Yesus mengatakan, aku memberikan damai kepadamu. Saudara, damai atau peace adalah tema daripada misi Kristus Yesus. Ketika Yesus lahir dalam dunia ini, para malaikat di sorga menyanyikan damai sejahtera di bumi, peace on earth. Maka Yesus datang, dia membawa damai. Saudara, dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesus adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Saudara, di dalam khotbah-khotbah Yesus, maka peace dan rest of soul, damai dan tenangnya jiwa ini menjadi tema sentral dari setiap khotbah Yesus. Dan peace yang Yesus tinggalkan, peace yang menjadi warisan bagi Yesus, bagi kita semua, bagi murid-murid ketika Yesus akan naik ke surga. Bukan kekayaan. Yesus tidak meninggalkan kekayaan, jabatan kepada para murid, jabatan kuasa manusia, tapi Yesus memberikan peace bagi mereka. Kenapa? Karena perang yang dinyatakan Allah ribuan tahun sebelumnya dalam Kejadian 3, maka hari itu dideklarasikan perang telah dinyatakan damai. Sekarang hubungan kita dengan Allah menjadi benar. Saudara, bagaimana Yesus bisa menyatakan damai dalam perperangan ini? Saudara, ada sebuah kisah yang menarik dari misionaris Don Richardson, misionaris untuk suku Sawi di Irian Jaya. Saudara, dalam bukunya Peace Child, Anak Perdamaian, dia menceritakan bahwa suku Sawi di tahun 70-an adalah suku yang sangat sulit untuk diberitakan Injil. Dan dia mengamati bahwa suku ini selalu berperang satu sama lain dengan suku yang lain. Dan kalau mereka berperang, tujuannya cuma satu. Habiskan mereka. Bunuh sampai ke anak cucu. Tapi mereka memiliki suatu keunikan. Ketika mereka berdamai dengan satu suku yang lain, maka damai atau perdamaian itu baru terjadi kalau satu suku itu, kepala suku itu memberikan anak laki-lakinya untuk dipelihara oleh suku yang lain. Itulah yang disebut sebagai anak perdamaian. Peace child. Nah, selama anak itu ada di suku yang lain, demikian juga suku yang lain akan mengirimkan anak laki-lakinya, maka selama mereka memelihara anak laki-laki dari suku yang lain, maka terciptalah perdamaian. Saudara, mereka tidak berani membunuh anak itu. Karena kalau membunuh anak itu artinya bukan cuma perang akan terjadi, tapi mereka memegang nilai bahwa jika anak perdamaian itu dibunuh, itu adalah kejahatan yang paling menjijikan di muka bumi ini. Sehingga mereka tidak pernah membunuh anak itu, saudara. Ketika Don Richardson memahami konsep ini, dia menjelaskan kepada suku Sawi, Yesus adalah anak pendamaian Allah. Dia mengirim anaknya kepada kita, musuhnya, agar kita menerimanya dan perdamaian dibentuk. Tetapi manusia yang menerima anak pendamaian ini justru lebih menjijikan dari suku Sawi. Dia membunuh anak pendamaian ini. Membuat Allah semakin murka. Saudara, ketika akhirnya Yesus dikorbankan, justru Allah juga membuat perdamaian dengan memberikan anaknya kepada kita yang percaya kepadanya, kepada umat pilihannya. Saudara, Jesus is the peace child
for you. Yang akan mengampuni engkau. Yang membuat perdamaian itu akan terus terjadi. Selama kita ada di dalam anak perdamaian ini, maka murka Allah tidak akan nyata kepada kita. Tetapi ketika kita tidak lagi bersama dengan anak perdamaian ini, maka murka Allah akan nyata. Saudara, begitu selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, sudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka berkata mereka melihat Tuhan ketika mereka melihat tangan dan tubuh lambungnya yang luka. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus ingin mengatakan bahwa ini aku yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Tanganku masih berbekas dengan luka. Lambungku masih berbekas dengan luka. Maka Yesus ingin mengatakan bahwa ini bukan roh. Roh tidak berdaging. Bahkan di bagian yang lain, nanti setelah peristiwa ini dalam kitab Lukas, mereka memberikan Yesus makan daging ikan goreng. Mereka makan ikan goreng untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati yang telah bangkit dari kematian. Sekali lagi, Yohanes dan Lukas juga menyatakan bahwa Yesus yang bangkit, the resurrected Jesus is human, bukan cuma roh, saudara. Seperti yang dinyatakan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan ketika mereka melihat Tuhan mereka bangkit, ini menjadi sebuah kesukacitaan di dalam hidup mereka, dan mereka memanggil dia Tuhan. Saudara, kata sukacita ini memiliki suatu bentuk yang unik, saudara. Kata sukacita berasal dari kata kairo dalam bahasa Yunani, tetapi seluruh kata berikutnya yang diturunkan dari kata ini memiliki makna yang berkaitan satu sama lain. Saudara, kairo artinya bersukacita, tapi dari akar kata yang sama timbul anugerah, saudara. Dari kata yang sama timbul sukacita, kata yang sama timbul pengampunan, dari kata yang sama timbul pengucapan syukur, dari kata yang sama timbul bagaimana Tuhan menganugerahkan kepada kita. Sehingga kata ini menjadi tim yang utama ketika kita bertemu dengan manusia Yesus yang telah mati dan bangkit. Saudara. Ini menjadi hal yang penting. Karena dengan mati dia menggantikan kita. Dengan bangkit dia telah mengalahkan maut. Saudara, joy atau sukacita menjadi mode atau mood on Easter, saudara. Ketika mereka melihat Tuhan. Dan Yesus berkata kedua kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, yang pertama adalah hal yang umum bagi orang Yahudi itu bertemu. Tapi tidak dua kali, saudara. Pertama, shalom aleichem. Ketika kita sudah bertemu dan berbicara, dan tidak umum untuk mengatakan shalom aleichem yang kedua kali. Tetapi dalam hal ini, Yesus mengatakan, peace be with you untuk yang kedua kali. Maka Agustinus mengatakan ini sebuah konfirmasi bahwa ini bukan salam. Ini bukan salam umum yang tidak punya makna. Banyak hari ini orang menyalami kita tanpa makna. Tapi ini yang Yesus maksudkan adalah a confirmations bahwa peace yang Yesus janjikan akan diberikan kepada para muridnya. Maka malam itu Tuhan berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya ada sukacita di tengah-tengah mereka. Saudara, sukacita sejati mungkin sangat sulit kita alami. Karena buat kita sukacita adalah ketika kita memiliki semua yang kita inginkan. Tetapi Alkitab menyatakan sukacita sejati justru terjadi, kita alami ketika kita menerima yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu hati kita yang hancur, hati kita yang terluka. Kita memerlukan sukacita yang berasal dari Raja Damai. Setelah lalu Alkitab mengatakan, Yesus berkata demikian. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka Yesus ketika memberikan damai sejahtera bagi kita, bukan hanya supaya hidup kita memiliki damai sejahtera itu sendiri, menikmati damai sejahtera itu sendiri, tetapi supaya kita juga ikut kepada misi daripada Tuhan. Dikatakan bahwa seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu.
Saudara, ini adalah suatu prinsip dalam firman Tuhan. Ketika Daud bertobat, dia rindu untuk menceritakan pengampunan yang dia terima kepada orang lain yang bersalah. Maka ketika di dalam ini Yohanes menyatakan bahwa peace be with you, maka Yesus berkata sekarang, I'm sending you. Saudara, misi kita sebagai orang Kristen itu didasari atau berakar pada misi Allah Tritunggal yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Misinya telah sempurna, misinya telah selesai. Maka di dalam bahasa Yunani, seperti Bapa mengutus aku, kata mengutus aku itu menggunakan tenses perfect tense. Tetapi perfect tense di dalam Yunani dengan perfect tense di dalam bahasa Inggris itu sedikit berbeda. Dalam bahasa Indonesia bahkan tidak ada, saudara. Mungkin lebih tepat dikatakan seperti Bapa telah mengutus aku. Nah, perfect tense di dalam bahasa Inggris artinya sudah selesai. Maka sudah selesai, sudah completed, setelah itu tidak ada lagi urusan. Seperti saya sudah pergi, saya sudah menyelesaikan, saya sudah makan, maka sudah selesai, saudara. Tetapi di dalam bahasa Yunani, perfect tense itu memiliki makna ganda. Sudah selesai, tetapi masih terus berlanjut, saudara. Maka ini menarik, masih terus berlanjut atau masih ada sesuatu implikasi dari apa yang telah terjadi. Kalau saudara, mungkin contohnya seperti ini. Kalau saudara makan, sudah selesai, implikasinya kenyang, tapi hanya beberapa jam. Tetapi di dalam perfect tense bahasa Yunani, apa yang sudah kita kerjakan dengan sempurna itu akan terus berlanjut sampai hari ini, saudara. Maka dikatakan di dalam bahasa Yunani, seperti Bapa telah mengutus aku dan telah sempurna, tetapi misi ini terus berjalan. Misi Kristus telah sempurna dengan kematian dan kebangkitannya. Tetapi misi itu sendiri akan terus berjalan. Misi untuk membawa damai ke dunia ini tidak berhenti dengan kebangkitan Kristus. Ini yang menarik, saudara. Ketika Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjalankan misi perdamaian ini, misi ini sempurna, misi ini selesai, tetapi implikasi, bahkan misi itu sendiri masih terus berjalan sampai hari ini. Bagaimana ini berjalan? Bagaimana misi yang Yesus kerjakan ini bisa terus berjalan sedangkan Yesus sudah kembali ke surga? Melalui saudara dan saya. Melalui para murid-murid pada waktu itu. Lalu para murid-murid kepada para murid-murid berikutnya lagi. Yang terus memberitakan damai sejahtera kepada dunia ini. Saudara, jika kita adalah penerima damai, maka Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang yang menerima damai untuk meneruskan misi, mendeklarasikan damai. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menyelesaikan peperangan ini. Tuhan sudah menyatakan damai. Bukan bendera putih, saudara, tapi menyatakan damai dengan kemenangan, saudara. Maka yang berikutnya, saudara, Yesus berkata, demikian, ayat 22, yang mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab mencatat Roh Kudus turun masih 40 hari lagi, saudara, sejak hari Paskah ini. Tetapi bagaimana, apa artinya ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saudara, para scholar tidak mengartikan ini sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta adalah hari yang ke-50 ya. Jadi ini bukan hari turunnya Roh Kudus, saudara. Ini bukan Roh Kudus dicurahkan, tetapi ini sebuah simbolik bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Saudara, ketika Yesus berkata terimalah Roh Kudus, itu memberikan lambang bahwa perjalanan misi ini akan disertai oleh Roh Kudus. Saudara lihat bahwa kata-kata ini adalah seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau, dan terimalah Roh Kudus. Maka konteksnya di sini adalah bagaimana mereka akan mengerjakan misi ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah yang menjadi napasnya Allah. Maka ini juga merupakan simbolik ketika di dalam Kejadian Tuhan memberikan napasnya untuk membuat manusia pertama itu hidup. Maka di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Yesus menghembuskan Roh Kudus
untuk memulai misi ini. Misi Allah yang akan dikerjakan oleh umat Allah itu dimulai dari Roh Kudus yang menghembuskan napas, dihembuskan bagi kita. Saudara, ini adalah sebuah symbolic action sambil menantikan kedatangnya Roh Kudus pada hari ke-50 nanti, saudara. Bukan yang 40 ya, hari ke-50. 40 hari kenaikan, hari ke-50. Maka ada prinsip already but not yet. Roh Kudus diberikan, tetapi dipenuhi pada hari Pentakosta. Maka Yesus sendiri memutus Roh Kudus bagi kita. Saudara, apa yang Yesus berikan kepada kita? Yaitu otoritas untuk terlibat dalam pengampunan dosa. Maka dalam ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, ini sungguh luar biasa. Kita diberi kuasa sedemikian rupa. Tetapi hati-hati, saudara. Banyak orang Kristen mengartikan ini bahwa kita diberi kuasa dari Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Bukankah Alkitab mengatakan dosa hanya dapat diampuni oleh Tuhan? Tidak ada dalam sepanjang Alkitab para murid dan para rasul menjadi pemberi pengampunan dosa yang absolut. Tetapi yang mereka lakukan adalah menjadi deklarator. Mereka mendeklarasikan bahwa dosamu diampuni ketika engkau bertobat. Maka yang dideklarasikan oleh para rasul dan para selanjutnya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus Yesus. Maka dosamu diampuni. Saudara, kata-kata ayat 23 ini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, adalah suatu otoritas, the power to declare. Mendeklarkan apa yang Yesus katakan, apa yang menjadi misi Yesus. Jadi Yesus mengatakan, aku mengutus engkau akan disertai Roh Kudus, dengan demikian engkau memiliki kuasa untuk mendeklarasikan pengampunan dosa. Saudara, ayat ini paralel dengan Matius ayat 6 pasal 16 ayat 19b dan Matius 18 ayat 18 yang menyatakan bahwa ke tangan para murid, ke tangan gereja itu diberikan kuasa untuk membuka pintu surga. Apakah itu artinya Petrus dan kawan-kawan itu benar-benar memegang kunci seperti yang dipercaya oleh agama aliran Kristen tertentu? Tentu tidak. Di mana pintu surga? Kita tidak tahu, saudara. Itu sebuah ilustrasi. Jika Petrus dan kawan-kawannya menggunakan otoritas, power to declare about the forgiveness of sin, maka mereka telah membukakan pintu bagi orang banyak untuk datang ke surga. Tapi jika mereka tidak mengerjakan tugas mereka sebagai penjala manusia, memberitakan Injil, mendeklarasikan pengampunan dosa, mendeklarasikan perang, maka mereka telah mengunci pintu surga, maka orang tidak bisa datang ke dalam surga, bertemu dengan Kristus. Saudara, di dalam Matius 9 ayat 8 dikatakan bahwa kuasa pengampunan dosa itu diberikan kepada banyak orang, tetapi bukan kuasa untuk mengampuni secara absolut, yaitu kuasa untuk menyatakan jika kita bertobat, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara, ini semua gaya bahasa adalah gaya bahasa penata layanan. Penata layanan yang Tuhan berikan kepada para murid dan juga kepada kita semua orang Kristen yang percaya bahwa di tangan kita, mulut kita itu bisa dipakai untuk membuka pintu surga. Bisa dipakai untuk mendeklarasikan pengampunan sehingga orang yang berdosa itu bisa mendapatkan pengampunan. Saudara, dalam Heidelberg Katekismus pertanyaan nomor 83, 84, 85 dinyatakan bahwa melalui pemberitaan Injil maka pengampunan diberikan. Karena ketika Injil diberitakan, orang berdosa diperhadapkan dengan Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit dan mengampuni dosa setiap orang yang percaya. Kalau saudara tidak pernah memberitakan Injil, maka orang berdosa yang tidak pernah mendengar Injil itu, dia tidak pernah akan mendengar pengampunan. Dan kalau sampai dia mati sebelum dia bertobat, maka pengampunan tidak pernah diberikan kepadanya. Saudara, gereja diberikan kuasa.
kita sebagai orang Kristen diberikan otoritas untuk mendeklarasikan pengampunan ini. Tidak ada pengampunan yang bisa kita berikan karena kita bukanlah manusia khusus seperti itu, tetapi kita diberikan kemampuan untuk menjalankan deklarasi ini. Mengatakan ada orang-orang tertentu diberikan kuasa untuk mengampuni dosa, sehingga manusia-manusia itu datang kepada orang itu sama saja dengan merampok hak prerogatif daripada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa. Tugas kita hanya mendeklarasikan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit untuk mengampuni dosa kita. Saudara, apa yang menjadi tema kita pagi ini? Peace be with you. Mengapa peace be with you itu menjadi penting? Mengapa damai sejahtera itu menjadi penting? Oleh karena perang yang dideklarasikan Allah di Kejadian 3. Pada waktu perang itu terjadi, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Maka kita tidak lagi memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan mungkin orang bertanya, untuk apa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Saudara, tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu artinya saudara tidak memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, maka perang ini juga terjadi antara manusia dengan manusia yang saling bunuh-membunuh. Sehingga hari ini manusia membenci satu sama lain. Tetapi damai yang Tuhan tawarkan ini, yang Tuhan berikan kepada kita ini juga membuat hati kita bisa berdamai dengan manusia. Memiliki kemungkinan dan kapasitas untuk berdamai dengan orang lain. Dan yang ketiga, saudara, persoalan perang ini juga antara manusia dengan dirinya. Ini yang saat ini paling besar. Merasa dirinya sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri, saudara. Seringkali kita bergumul dengan diri kita sendiri. Maka damai yang Tuhan berikan, ini juga boleh membuat kita berdamai dengan diri kita. Justru kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Seringkali, saudara, masalah yang saya temui adalah manusia-manusia atau teman-teman ini tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Sehingga itu menghambat untuk dia menghidupi kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Damai yang Yesus berikan ini juga membuat kita bisa mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, saudara, perang ini juga terjadi antara manusia dengan alam semesta. Di mana kita mungkin seringkali tidak bisa hidup berdamai dengan alam. Maka ketika damai ini diberikan, kita diberikan kemampuan untuk berdamai dengan semua pihak, dengan Allah, dengan manusia, dengan diri kita, dan juga dengan alam semesta, sambil menantikan suatu hari nanti kita sungguh-sungguh hidup di dalam perdamaian dengan satu sama lain. Ada prinsip already but not yet, saudara. Saudara, ada seorang tentara Jepang yang bernama Teruo Nakamura yang berperang di hutan-hutan Indonesia pada waktu itu. Dan dia terakhir berperang di pedalaman Morotai, Maluku Utara. Dia terus berperang bagi kerajaan Jepang. Ketika Jepang kalah pada tahun 1945, dia berada di tengah hutan. Dan saudara tahu hari itu komunikasi tidak seperti sekarang. Sehingga dia tidak tahu bahwa perang telah usai. Selama 30 tahun berikutnya, dia hidup sebagai tentara gerilya di hutan. Makan dari apa yang ada di hutan. Dan hidup sebagai tentara Jepang. Yang terus berperang dengan sekutu. Dia tidak pernah tahu negaranya sudah kalah. Tahun 73-74 dia ditemui oleh penduduk setempat dan dibawa ke polisi untuk dibereskan. Dia baru sadar perang telah usai. Dan baru sadar Jepang telah kalah. Saudara, kasihan orang ini. Kalau dia tahu perang telah selesai tahun 45, maka 30 tahun hidupnya itu akan dipakai untuk membangun sesuatu. Banyak kita tahu negara Jepang berhasil membangun negaranya dari kekalahan dengan begitu cepat. Di awal 70-an Jepang sudah menjadi salah satu raksasa industri dan ekonomi, saudara. Tapi 30 tahun dia sia-siakan hanya hidup di dalam hutan. Saudara, Allah telah menyatakan damai. Allah telah mengatakan perang telah usai. Tapi kalau saudara tidak tahu,
saudara terus hidup di dalam dosamu, saudara hidup di dalam ketakutan, saudara terus hidup berperang dengan dirimu sendiri, maka saudara seperti Teruo Nakamura yang hidup di dalam ketidaktahuan karena tidak tahu bahwa damai telah diberikan. Hari ini kita diingatkan, kebangkitan Yesus menyatakan perang telah usai. Perang antara manusia dengan Tuhan, manusia umat Tuhan sudah selesai. Saudara sekarang memiliki damai dengan Tuhan. It is finished, kata Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikan ini semua dan dia memberikan shalom. Shalom be with you. Peace be with you. Dan yang kedua, saudara, bahwa ketika damai diberikan kepada kita, Yesus nitip sesuatu. Dia nitip kepada kita, share the peace. Share this peace to others. Tolong kasih tahu kepada semua orang. The war is done. Tuhan sudah menyatakan menang atas segala dosa. Tuhan adalah pemenangnya. Katakan kepada mereka. Itu adalah titipan Yesus yang terbesar. Menjadi amanat agung bagi Kristus, amanat agung Kristus bagi kita. Untuk menyampaikan kepada dunia ini. Peace be with you. Karena kebangkitan Kristus. Christos Aneste. Aletos Aneste. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara, materaikan setiap kebenaran. Sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk menyadari bahwa Tuhan sudah menyatakan diri sebagai pemenang dari perperangan ini. Sehingga ketika kami ada di dalam Kristus, peace will be with us. Damai di dalam Kristus menjadi milik kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang masih terus berperang dan bergumul dengan dosa-dosanya. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah mereka dan menolong mereka untuk menang atas dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus. Sehingga mereka boleh memiliki damai. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kiranya Roh Kudus mengintervensi mereka dan mengingatkan mereka bahwa Kristus telah memberikan damai sejahtera ini. Untuk mereka berdamai dengan diri mereka. Sehingga mereka bisa memfokuskan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang tidak damai dengan orang-orang di sekitarnya, Tuhan juga boleh menolong mereka. Sehingga mereka boleh memiliki rekonsiliasi yang menjadi cerminan murid-murid Kristus. Yaitu saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap penguatan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih yang Engkau nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat kita maknai dari hari lepas ke hari. Mari Bapak Ibu, sebagai bentuk respon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian sebab Dia hidup.
Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari dengan jemaat Tuhan bersama-sama kita kembalikan hormat dan kemuliaan untuk Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, peace bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita untuk minggu pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.